Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lana Samsena dengan NIM 63230747. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 10. Yang pertama yaitu uraikan sumber historis sosiologis politik tentang Pancasila sebagai sistem etika. Jawabannya yang pertama, sumber historis sejarah dan perkembangannya oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh pendidikan di Indonesia yang berperan dalam pengembangan Pancasila. Yang kedua, sumber sosiologis masyarakat Medani, konsep dan implementasinya di Indonesia oleh Nurholis Madjid. Nurholis Madjid adalah seseorang cendekiawan muslim yang membahas konsep masyarakat Medani yang dapat dihubungkan dengan nilai-nilai sosial Pancasila. Yang ketiga, sumber politik Pancasila dan Ideologi Nasional oleh Profesor Dr. Noto Nagaro. Profesor Dr. Noto Nagaro adalah tokoh yang berperan dalam penyusunan teks Pancasila. Buku ini membahas secara mendalam aspek politik dari Pancasila sebagai ideologi nasional. Yang kedua yaitu uraikan dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, dinamika. 1. Konteks perubahan sosial dan budaya. Pancasila perlu dinamis dan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat Indonesia. Yang kedua, pluralitas dan keberagamaan. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman etnis, agama, dan budaya. Tantangan. Yang pertama ada radikalisme dan ekstremisme. Yang kedua, korupsi dan kepentingan buruk. Yang tiga, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Yang keempat, perkembangan teknologi. Kelima, globalisasi nilai. Keenam, polarisasi politik. Upaya mengatasi tantangan. Yang pertama, pendidikan nilai Pancasila. Kedua, partisipasi aktif masyarakat. Ketiga, penguatan institusi hukum. Keempat, dialog antar agama dan antar kelompok. 3. Sebutkan esensi Pancasila sebagai etika. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ikrar kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Esensi pertama Pancasila menekankan pengakuan akan adanya Tuhan. Prinsip ini mencerminkan kepercayaan kepada keberadaan entitas ilahi dan memupuk nilai-nilai spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Esensi ini menegaskan pentingnya menghargai martabat manusia dan memastikan keadilan bagi seluruh warga negara. Ketiga, persatuan Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam keberagamaan. Keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Esensi ini menekankan pada pemerintahan yang berdasarkan pada musyawarah dan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila mendorong terwujudnya keadilan sosial dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk distribusi sumber daya, peluang, dan hak-hak masyarakat. Yang keempat, uraikan mengenai pengembangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, evolusi konseptual. Sejak pertama kali dirumuskan, Pancasila telah mengalami evolusi konseptual seiring berjalannya waktu. Yang kedua, partisipasi masyarakat. Pengembangan Pancasila melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses sosial dan politik dan lainnya. Kelima, sebutkan contoh Pancasila sebagai etika dalam kehidupan. Yang pertama ada gotong royong, musyawarah mufakat, toleransi dan kerukunan antar umat beragama, keadilan sosial, pendidikan nilai Pancasila, partisipasi dalam pemilihan umum, kepedulian lingkungan, dan lainnya. Yang keenam, uraikan etika politik. Etika politik merujuk pada seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku dan tindakan para pelaku politik, baik dalam pembuatan kebijakan, kampanye politik, maupun interaksi politik secara umum. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jawab. Terima kasih.